Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, siapa nih tim yang ketika masuk angin memilih antara kedua ini? Antara memilih kerokan atau minum teh hangat saja ya, untuk bisa mengurangi masuk angin pada tubuh kita. Akan tetapi belum tentu bisa menyembuhkannya ya, karena hanya bisa mengurangi saja. Nah, mitos dan fakta seputar masuk angin. Apa benar ya kerokan dapat meringankan gejala masuk angin? Nah, di video kali ini kita akan membahas nih tentang masuk angin itu apa, penyebabnya apa, dan juga untuk penanganannya secara tradisional seperti kerokan, dan juga bisa mengkonsumsi obat tradisional ya, seperti tolak angin. Kita akan bahas di video ini. Nah, di sini siapa sih yang belum tahu masuk angin itu apa? Nah, sebenarnya masuk angin itu ada nggak ya? Nah, sebenarnya masuk angin sering dikenal sebagai penyakit umum di masyarakat Indonesia. Nah, tetapi apakah dalam dunia medis itu benar-benar ada? Dalam dunia medis sebenarnya tidak ditemukan istilah masuk angin. Masuk angin sebenarnya merupakan kumpulan gejala seperti nyeri sendi, demam, mual, pusing, tidak enak badan yang diidentifikasi sebagai satu penyakit tunggal. Nah, tetapi mengapa nih kok masuk angin itu bisa ada dan juga bisa terjadi? Nah, umumnya terjadi akibat menurunnya daya tahan tubuh kita, misalnya karena kelelahan, pola makan yang tidak seimbang, atau sering begadang. Jadi kita terkena masuk angin itu karena kurang istirahat, dan juga bisa jadi karena musim juga sih. Apabila musim hujan atau pergantian musim, itu biasanya sangat rawan sekali ya terhadap munculnya suatu virus, infeksi, ataupun bakteri. Nah, jadi kita harus tetap waspada ya terjadinya masuk angin. Nah, untuk cara menanganinya yaitu pastikan tubuh beristirahat dengan cukup, makan secara teratur dan juga tepat waktu, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi seperti makan sayuran dan juga makan buah-buahan. Kemudian bisa juga nih minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Nah, jika gejala yang dirasakan semakin parah, segera periksa diri ke dokter atau konsultasikan dengan dokter ya. Ditakutkannya ada bakteri atau infeksi virus di tubuh kita yang udah menyerang kita. Nah, tahukah kamu kerokan adalah sebagai cara alternatif mengobati gejala masuk angin yang tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan, melainkan kerokan itu hanya membantu meringankan gejala saja, di mana kerokan membantu memperlancar peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, padahal di masyarakat taunya itu apabila sudah kerokan itu angin yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar karena pori-pori kita sudah terbuka dan penyakit akan langsung hilang. Tetapi tidak seperti itu ya ternyata, melainkan kerokan itu hanya dapat membantu meringankan gejala saja, tidak bisa menyembuhkan. Nah, jadi bisa mengkonsumsi seperti jamu herbal maupun obat-obatan. Nah, untuk ciri-ciri masuk angin kira-kira apa saja nih? Akan tetapi kita sudah banyak mengetahui ya untuk ciri-cirinya, karena ciri-ciri ketika kita masuk angin itu sudah sangat khas atau tidak pernah berubah. Jadi ciri-cirinya itu akan tetap sama ketika kita sedang mengalami masuk angin. Yang pertama adalah badan kita mengalami demam tinggi atau naiknya suhu tubuh kita. Akan tetapi tubuh kita merasa menggigil atau kedinginan. Meskipun badan kita menaikkan suhu tubuh, tetapi keadaan kita itu
menggigil. Nah, bisa juga ditambah dengan perut kembung, ataupun bisa juga nih hilangnya nafsu makan karena badan kita sedang tidak enak ya. Jadi nafsu makan pun akan berkurang atau bahkan menghilang. Nah, di sini nanti kita akan membahas nih tentang obat tradisional atau obat herbal, yaitu jamu dari tolak angin yang diproduksi oleh PT Sido Muncul. Nah, produk-produk ini merupakan dari ekstraksi atau zat-zat aktif dari bahan-bahan alami, jadi tidak menggunakan bahan-bahan secara kimia. Karena itu tolak angin menciptakan beberapa produknya nih, yaitu ada tolak angin untuk flu biasa, ada juga tolak angin untuk mengatasi masuk angin, tolak angin yang bebas gula untuk pada penderita diabetes, dan juga ada tolak angin anak nih. Nah, untuk si kecil ya. Kemudian juga ada tolak angin care, yaitu minyak tolak angin, bisa buat masuk angin juga. Nah, selain itu ada jamu komplit untuk mengatasi masuk angin dan juga pekal dino. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu tolak angin obat herbal untuk masuk angin plus madu. Nah, tolak angin ini bisa mengatasi masalah masuk angin dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apabila daya tahan tubuh kita akan naik, maka masuk angin pun juga akan berkurang ya, dan bahkan menghilang. Jadi kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap baik dan tetap aman. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas nih tentang tolak angin flu. Nah, di tolak angin flu ini mengandung echinacea, maniran, ginseng, dan juga madu. Jadi, tolak angin flu bisa membantu meringankan gejala flu, membantu meredakan masuk angin, dan juga bisa memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi bisa digunakan untuk menangani masalah flu ya. Kemudian yaitu ada tolak angin sugar free atau bebas gula. Nah, tolak angin ini tidak mengandung gula ya, jadi aman untuk pada penderita diabetes atau untuk penderita gula. Nah, tolak angin ini bisa mengatasi masuk angin dan juga bisa memelihara daya tahan tubuh kita. Nah, jadi bisa disesuaikan nih. Apabila kita akan membeli, kita bisa memilih yang mana. Nah, kemudian untuk si kecil bisa diberikan juga tolak angin nanas. Nah, tolak angin nanas ini sudah diformulasikan khusus untuk anak-anak ya. Jadi apabila digunakan untuk usia dewasa, kemungkinan efek yang diinginkan itu sangatlah sedikit karena ditujukan untuk anak-anak. Nah, tolak angin anak ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak, apalagi ketika pergantian musim, anak yang mudah sakit karena daya tahan tubuhnya yang menurun. Nah, apabila tidak suka nih dengan sediaan cair karena tidak suka ya dengan baunya ataupun rasa dari tolak angin, bisa juga nih dengan permen tolak angin. Jadi meskipun komposisinya itu hampir mirip dengan tolak angin yang cair, tetapi permen tolak angin dirasa lebih tahan lama ketika kita akan menghabiskannya karena bentuknya tablet sehingga akan lebih lama efeknya. Nah, ada juga nih yang terbaru ya, yaitu tolak angin yang diformulasi atau diproduksi dalam bentuk minyak angin aromaterapi atau roll-on. Nah, minyak angin aromaterapi care ini bisa dibawa kemana-mana ya, karena bentuknya yang sangat kecil dan bisa masuk ke dalam tas kita, jadi kita bisa menghemat tempat juga untuk membawanya. Nah, lebih enak nih minyak anginnya. Nah, yang terakhir yaitu ada jamu komplit tolak angin. Jamu komplit tolak angin ini bisa juga untuk mengatasi masuk angin dan membuat pernafasan kita menjadi lebih lega atau
lebih ringan ya. Karena ketika kita masuk angin, pernafasan terasa akan tersumbat atau tidak lega seperti biasanya. Nah, itu tadi dari beberapa variasi tolak angin. Nah, untuk konsumsi tolak angin bisa juga nih dicampur dengan air putih hangat ataupun juga dengan air teh hangat. Jadi akan lebih bisa membuat tubuh kita menjadi rileks dan tenang. Dan jangan lupa saat kita masuk angin, kita harus istirahatnya cukup dan minum air putih yang lebih banyak agar tubuh kita tidak dehidrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.